Terima kasih. Di kita pasti sering mendengar kata moderator. Moderator itu kan mengenai ya memandu sehingga sebuah acara diskusi itu berjalan. Kemudian semua tuntun. Itu tugas dari moderator. Moderasi juga punya fungsi yang bersama seperti seorang moderator. Dia ada dalam sebuah titik keseimbangan, tidak terlalu ekstrim kanan atau ekstrim kiri. Artinya bahwa ketika mereka beragama, mereka bukan memperlihatkan sebuah fanatisme yang sempit, tapi mereka mampu menghidupi ya nilai-nilai keadilan sosial misalkan, atau juga nilai-nilai pluralisme misalkan, ya, atau juga nilai-nilai inklusivitas. Karena yang namanya iman, ya kan? Iman ini kan berdiri di dalam bagian yang bisa dinalar dan juga tidak bisa dinalar. Betul kan? Jadi iman itu kan melampaui dari yang bisa dinalar dan tidak bisa dinalar. Hanya orang yang mengimani, dia akan bisa menghidupi apa yang diimani. Nah, ini yang harus kita pegang lebih dahulu. Bahwa setiap orang dengan latar belakang agama atau latar belakang apapun, dia pasti mengimani sesuatu. Iman itu ya harus kita hormati, itu menjadi milik mereka. Atau sama ketika saya mengimani Kristen di sini ya, Yesus begitu, itu jadi bagian dari saya. Saya menghidupinya. Lalu kemudian dampak dari menghidupi ini yang seharusnya bisa menjadi buah berkat bagi kehidupan. Karena bagaimanapun kita tinggal di Indonesia. Indonesia ini kan keadaan yang memang beragam dari sejak disepakati oleh para pendiri bangsa kita. Asal kerennya kan founding father bangsa kita, itu kan mereka mensepakati ini loh Indonesia. Ada sekian suku, ada sekian agama, dan juga bahkan ada orang yang punya keyakinan tertentu. Nah itu yang terhargai. Lalu kemudian pendiri bangsa kita mampu melahirkan sebuah pengikat bersama yang namanya Pancasila. Jadi Pancasila bukan pengganti Alkitab, tetapi adalah pengikat hidup bersama kita dalam mengimplementasikan iman kita masing-masing. Jadi itu pemahaman saya secara sederhana tentang arti moderasi beragamaan ya. Walaupun kita berbeda-beda dalam agama, kita tetap harus bersama untuk meraih kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, lanjut dari Bapak sendiri sebagai pemuka agama Kristen, bagaimana peran Bapak untuk menghadapi tantangan dalam moderasi beragama? Jadi kata kunci di moderasi atau seorang moderator itu kan kesediaan membuka diri untuk berdialog. Dialog ini menjadi kata kunci yang penting. Kalau kita nggak mau berdialog, nah ini yang akan menjadi apa ya, penyumbat, membuat semua menjadi tersumbat. Kehidupan kita akan tersumbat hanya kepada tentang jatuhnya sikap fanatisme yang sangat sempit itu tadi. Di dialog ini gitu penting. Saya mungkin tadi sudah atur sedikit ya bahwa semenjak saya ada di sini dalam tugas panggilan sebagai pendeta, kemudian saya berteman dengan teman-teman yang menggagas Gus-Durian, gerakan Gus-Durian di Klaten khususnya, kelompok Gus-Durian ini, gerakan Gus-Durian ini kan mereka adalah bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai Gus-Durian atau ajaran-ajaran Gus-Durian. Ya, kalau tidak salah pemahaman saya, Gus-Durian mengajarkan tentang nilai-nilai ketawitan. Ini kan tentang kealahan, tauhid. Lalu kemudian tentang keadilan sosial. Semua orang butuh dan harus hidup dalam sebuah keadilan sosial, dalam sebuah bangsa dan negara. Dan lagi saya matur, semua orang harus menghidupi yang namanya pluralitas.
Semua orang juga harus hidup dalam sebuah inklusivitas, dan semua ini bisa terjadi kalau orang membuka diri untuk dialog. Kalau kita nggak dialog kan akhirnya kemudian istilahnya orang ini kalau nggak kenal maka kasarnya, ya kan? Kalau nggak kenal maka kasarnya. Begitu kita kenal, kemudian kita menjadi menghormati. Oh ini nilaimu, ini caramu, kan begitu. Sama ketika saya juga ketemu dengan orang lain, pasti orang lain akan melihat, oh ini nilainya saya, oh ini nilainya atau caranya saya. Dia pun juga akan menghormati nilai cara saya. Menarik sekali ya Pak. Lalu sebagai pemuka agama, bagaimana peran Bapak dalam menanamkan sikap moderasi kepada umat atau jamaah? Ya, jadi umat juga melihat keberadaan saya, partisipasi saya di masyarakat, itu yang pertama ya. Umat melihat saya hadir menjadi bagian dari masyarakat di Karangdowo ini, dalam semua kegiatan apa yang ada di dalam Karangdowo saya hadir. Jadi mereka tahu bahwa saya juga tidak menutup diri dalam sebuah perjumpaan yang besar dengan masyarakat Karangdowo. Dan kebetulan ada yang menarik juga di Karangdowo itu, ya nanti kalau teman-teman ini seperjuangan dengan saya, mendengar saya berterima kasih. Jadi ada ikatan di sini yang namanya tekad. Tekad itu relawan Karangdowo yang memang eksis terbentuk. Jadi sebenarnya sebelumnya COVID ya, tapi eksis terbentuk itu pas COVID. Jadi pas COVID itu kita tahu chaos ya, di awal-awal itu ya sangat traumatis bagi kita, tragedi yang memilukan. Satu hari bisa 5, 10 saudara kita yang meninggal, dan mereka dari lintas agama. Nah ini yang menarik, relawan Karangdowo mereka sadar bahwa yang bisa kena COVID dan bahkan korban sampai meninggal tidak ada muslim, kan begitu. Sama juga tidak ada Islam, semua bisa kena. Tetapi teman-teman ini perlu kita juga tetap menghormati sesuai dengan caranya. Ya kalau yang meninggal muslim nggak masalah, karena memang sebagian besar teman-teman ini adalah muslim. Mereka sudah terbiasa dengan tata cara. Mereka akan langsung otomatis bisa menangani itu, memberikan penghormatan pada jenazah, sehingga keluarga dalam situasi yang berduka itu kita tahu kan apa ini jenazah tidak bisa, mau memberi penghormatan yang terakhir tidak bisa. Ya kan ini kan tragis tragedi. Tapi mereka terbantu karena melalui kehadiran Tuhan. Dan begitu ternyata ada yang meninggal Kristen, otomatis mereka langsung nelpon. Pokoknya kenalin ini Pak Dito ini. Saya ditelepon. Jam berapa ini ditelepon? Di sini hitungannya kebetulan sangat akrab. Pak Usni Tamrin itu sangat akrab. Dia sangat kuat agamanya, tapi juga sangat bergerak dalam menjalankan praktek kemanusiaan. Ya, praktek kemanusiaan pasti akan menghubungi. Om, ini tugasku itu kuatmu. Meskipun sebenarnya itu bukan apa ya secara kelompok jemaat saya, tapi karena beliau tahu sama Kristen, kan mesti paling enggak tahu nanti tata cara penghormatan terhadap jenazah Kristen secara umum gitu kan. Oke, akhirnya itu terjadi kematian dari Kristen, saya mesti diajak terlibat di situ dari proses pemandian sampai proses pemakaman, pakai baju yang apa itu asmat itu loh, asmat itu ya kayak astronot itu loh, rapatnya gitu. Nah ya APD gitu ya, nah itu kan kayak astronot itu bisa satu hari kita pernah mengalami ada sampai 5 jenazah. Memang cerita di COVID itu betul yang terjadi, ada yang meninggal sekarang, belum bisa meninggal sekarang karena keterbatasan tenaga relawan. Gitu kan. Padahal kita juga seperti penghormatan. Tapi ya puji syukur dulu di Karangdowo agak tepat tangan, nggak sampai menunggu terlalu lama. Di saya bisa sampai 2 kali masuk kita dari pemakaman, 3 kali pemakaman.
biasa panasnya. Dan juga ya teman-teman yang lama ini kan bukan berarti mereka mudah ya, bukan. Sama loh, kecenderungan untuk apa ini? Terkena itu kan juga terinfeksi juga besar, sangat resikonya sangat besar itu. Ada juga beberapa relawan yang kena dan sebagainya, dan bahkan pada lain juga sampai meninggal. Jadi itu keberadaan saya ketika saya hadir dalam sebuah masyarakat. Lalu kemudian kehadiran saya bersama dengan jemaat tentu melalui kegiatan-kegiatan persekutuan, ya kalau kami punya kelompok persekutuan gitu kan. Nah, itu tempat bagi kami untuk diskusi di ranah kami sendiri. Nah, disitulah kemudian tema-tema yang terkait dengan nilai-nilai kemanusiaan, pluralitas, pluralisme itu tadi, inklusivitas, keadilan sosial kita sampaikan. Semua butuh ini kok. Kalau nggak ada keadilan, kalau keadilan nggak tegak, siapapun mereka nggak akan bisa hidup dalam sebuah damai. Ya kan? Damai itu terwujud ketika orang mau adil, orang mau berbuat adil. Tapi kalau kita nggak berbuat adil, ya damai belum tentu hadir. Nah, itu hal yang kami lakukan. Kita dialog dengan jemaat, dan kita juga memperjumpakan jemaat dengan masyarakat. Nah, kebetulan memang hampir rata-rata setiap masyarakat di sini hidup membangun. Ada kegiatan-kegiatan bareng. Setidaknya itu biasanya kalau di sini ya khususnya setahun sekali. Waktu luang atau yang dengan itu sebelum masuk ke puasa, ya kan? Ada yang namanya istilahnya masjid desa. Dan terus kemudian perubahan itu momentum bagi kami kumpul bareng. Masjid desa ini kan kemudian kita ikut hadir kita di sini, ikut makam, ikut bersama menjadi sebuah bagian. Biasanya kalau di sini pas ada itu mau mendekati puasa itu di bulan Ramadan, beberapa desa itu menyelenggarakan wayang. Wayang ini perjumpaan masyarakat menikmati itu, meski juga ada nilai dakwahnya di situ, ya kan, ada nilai dakwahnya. Kita gak harus kemudian anti begitu loh, meskipun ada dakwah yang disampaikan oleh para dalang, dan kita mendukung itu. Dan di wayang itu juga ada nilai hiburan. Nah, itu juga yang kemudian memperjumpakan masyarakat. Rata-rata masyarakat di kehidupan yang nyata. Itu yang saya lakukan dalam keberadaan saya bersama masyarakat, lalu kemudian dalam keberadaan saya sebagai seorang pendeta di sebuah gereja. Ya, di berapa kita sepakat kalau kita bicara tentang keadilan sosial, semuanya pasti betul gitu kan. Semuanya juga sepakat kalau kita bicara tentang kemanusiaan, lintas batas gitu kan, lintas denominasi, lintas kelompok yang namanya kemanusiaan. Semua orang butuh kemanusiaan, pembelaan kemanusiaan, dan ini yang digagas oleh teman-teman mereka. Di pelayanan mereka nggak memandang agama. Jadi kami yang perlu kami sampaikan juga, misalkan salah satunya prosesi pemakaman. Sekarang kan tempat duka dengan makam kadang juga lebih dari 1 kilo, itu ambulan. Kami nggak punya ambulan. Yang punya ambulan itu teman-teman NU, teman-teman Muhammadiyah, mereka punya. Di situ ada simbol-simbol dipasang di mereka, simbol dari NU, simbol dari Muhammadiyah, ya kan? Itu dipasang di situ. Kami nggak anti menggunakan ambulan itu, gitu, untuk mengantarkan jenazah di pemakaman, atau juga bahkan jemaat kami yang butuh pertolongan cepat untuk dibawa ke rumah sakit. Kami menggunakan ambulan-ambulan yang tersedia itu, bisa ambulannya dari teman-teman NU,
teman-teman Muhammadiyah atau dari tekad kawan-kawan itu kita taati untuk sebuah kemanusiaan. Maka jika perlu juga kita mendukung karena negara ini kan butuh perawatan, ya kan? Apapun itu kan butuh perawatan. Ketika teman sudah mengadakan, ya sedikit sebisa mungkin lah kita mendukung untuk perawatan dari kendaraan ini agar bisa berfungsi untuk manusia. Bisa belajar hal baru dari teman-teman yang baru, misalnya di dalam sebuah Jika tentunya dialog, kalau segala sesuatu tidak didialogkan, itu buntu, tersumbat, miskomunikasi. Kita menilai orang lain dari sudut pandang mata kita. Padahal, ya maaf ya, mata kita kan subjektif ya, dan pandang kita terbatas. Hanya sebatas kita memandang. Padahal di luar batasan itu sebenarnya ada sebuah hal yang kita ketahui. Ini yang harus kita mengerti, gitu ya. Jadi misalkan gini, teman-teman masuk ke gereja ini, ya kan? Orang luar akan cepat melihat ngapain itu perempuan pakai kerudung datang ke gereja. Wah, mau mengislami mungkin, mau mengislamkan begitu, atau mereka mau jadi Kristen, kan begitu kan? Nah ini yang menarik, mereka masuk ke sini, mereka keluar ke Muslim. Sama dengan saya ketika saya misalkan menerima undangan ada acara di sebuah masjid, saya masuk ke masjid. Orang dari masjid kan nggak harus saja bisa jadi Kristen, kan begitu. Nah ini tempat begitu loh yang harus kita maknai, kan begitu tempat, dan di situ kita bisa dialog untuk mempertemukan hal baik yang berfungsi untuk bersama. Jadi dari komunikasi beragama ini kita bisa menjalin suatu kekeluargaan yang baik, walaupun kita nggak kenal, kita beda, kita dari yang lain, tapi kita di sini satu dari kesatuan yakni komunikasi beragama. Yang terakhir Pak, ya, menurut Bapak sendiri bagaimana evaluasi peran pemuka agama selama ini dalam menjaga keseimbangan antara kesatuan iman dan sikap toleransi? Jadi bahasa yang teman-teman mesti ngerti ya, setiap agama pasti punya itu, sama kami juga punya itu kan. Nah jadi ini pengertian dari kami, ada bahasa yang mungkin belum pernah didengar sama PI. PI itu penginjilan, pengkristenan. Nah kalau bagi kami ya Gereja Kristen Jawa, PI itu bukan mengkristen, bukan menginjilkan atau bukan membuat orang jadi Kristen, tetapi PI itu kami warnai sebagai pewartaan iman sehingga orang itu merasakan damai sejahtera yang kami bagikan. Karena pengertian Injil sendiri kan dia kabar sukacita. Sama dengan teman-teman kalau tak salah Muslim itu kan apa? Rahmatan lil alamin kan, gitu loh, berkat bagi semua manusia kan. Itu yang kami maknai sekarang. Bagi kami, sebenarnya kalau orang sudah punya sukacita bahagia, damai, kami itulah bagian dari kehidupan yang saya sudah dihidupi oleh orang-orang. Sama-sama, terima kasih, semoga adik-adik teman-teman
paling baik itu menurut saya tidak penting. Tapi dialog agar kita butuh kerjasama bareng untuk bangun kehidupan peradaban ini, ya, agar kemanusiaannya di situ, ada keadilan sosial yang tercipta, ada sebuah kehidupan yang inklusivitas, semua bisa menikmati hidup bersama dunia sama ini. Kalau begini rusak, yang berdampak siapa harus? Kalau perang terjadi, siapa yang berdampak? Ya, kalau kita berperang, apakah ada yang tidak ada? Semua kalah. Ya kan, semua kalah sebenarnya. Karena ada kehidupan di sini. Sama kalau kita tadi membangun bersama, ini rusak, kita nggak bisa pindah di sini. Pangan sulit misalnya, air sulit misalnya. Yang berdampak apakah orang itu sendiri kan? Tidak. Apakah orang itu sendiri yang berdampak? Tidak, semua berdampak dengan air yang sulit misalnya. BBM naik, semua berdampak kan? Itu loh berdampak. Nah, ini yang harus kita pahami sama-sama. Persoalan Tuhan bagi kita. Karena ketika kita sudah Tuhan, inilah yang kami kristal. Kalau saya terima kasih sudah hadir. Ya, saya itu juga kalau kemudian sadar, aduh, mulai kapan? Itu juga nggak terlalu ingat. Di saya betul lulus itu kan STM. STM itu SMK sekarang. Dulu STM namanya kan SMA dan STM. Saya bukan anak SMA, jadi bukan anak eksak gitu ya, anak STM, anak teknik kan begitu. Ya, nggak mau begitu kan, itu biasanya dulu, gitu kan. Saya anak STM, selesai sekolah STM itu, kemudian 1 tahun saya tidak segera untuk memilih baik bekerja ataupun kuliah. Nah, jadi kemudian saya berpikir, dulu saya senang dengan kata teologi. Saya senang itu, karena gak menarik gitu kan. Terdengar teologi ya, gitu. Bahwa saya, teologi itu kan, fakultas keteologiaan itu ya menjadi bagian masalah penting bagi seorang untuk menghidupi baik atas panggilannya menjadi pendeta atau dia menjadi seorang agamawan atau mereka bisa juga jadi tenaga pendidik. Kalau ditutup mendapatkan dia misalkan dan kami itu fakultas teologi. Ya teologi ini kan ilmu tentang alam, nggak bisa dihubungkan dengan tapi itu bahasa kita untuk memahami bagaimana suara Allah, karya Allah itu di kami ada dalam sebuah fakultas yang namanya fakultas teologi. Saya masuk, lalu kemudian ditanya, bisa kok jadi pendeta? Oh ternyata fakultas teologi ini nanti akan menjadi pendeta, gitu kan? Gitu. Ya, akhirnya selesai kuliah, terus saya mulai di Jogja, terus kemudian juga memang kalau kami ini tidak harus kemudian di gereja asal ya, kudus tidak sebagai kudus, maka gereja yang memanggil. Waktu itu karena itu diundanglah beberapa mahasiswa yang sudah lulus, karena masalah dari gereja kami itu punya tadi syarat minimal adalah lulus sebagai sarjana teologi. Kemudian saya ikut proses kenalan, proses pengujian tentang kemampuan gitu, seleksi tentang kapasitas gitu. Akhirnya kemudian jadi lagi mulai proses dalam kehidupan. Kemudian saya betul-betul ditamiskan saya dia sebagai seorang kita itu tahun 2007. Kalau ditanya sejak kapan, saya tahu ya. Tapi memang di awal ini dari ini lalu kemudian disitulah saya itu masuk coba mengunjungi ternyata teologi ini bagian yang bisa menjadi agen atau pewarta
yang menyuarakan suaranya Allah untuk menghadirkan nilai-nilai adil, benar dan damai sejahtera dengan berbagai cara, gitu ya, dengan sebuah nilai yang kalau kemudian ada apa itu pernah dengar kata kontekstual. Nah, kita mencoba mengkontekstualkan suara Allah itu dengan masyarakat di mana kita berada, ya kan? Sehingga ketika kita berada, kita selalu mengkontekstualkan. Harapannya adalah suara Allah itu suara yang bisa terdengar dalam zaman yang pernah kita ikuti atau kita jalan. Jadi begitu. Jadi kayak mengalir begitu ya, kayak mengalir lalu menjadi sebuah kesadaran bahwa pendeta berarti setidaknya mereka memang menjaga nilai moral, itu kan pendeta bersama ulama juga begitu menjaga nilai moral. Dan kita tahu memang bagian yang terpenting dari kehidupan kita kan menjaga nilai moral. Kita mencukupi lalu bagaimana kemudian agar nilai moral ini tidak terjebak dalam sebuah kekaguan, tapi juga bisa menghadirkan tadi yang hidup dan sejahtera. Ini yang menjadi penting. Kita nggak boleh terlalu kaku, nggak boleh juga terlalu cair apa ini kompromis serba oke saja tanpa kita kemudian menyaring, tanpa kemudian kita betul-betul paham. Nah itu kompromis. Nah itu tanda bagus juga kan kalau kita kompromis. Bahasa anak-anak sekarang mungkin apa ini jangan sampai bohong, begitu. Nah kalau kompromis itu semua serba diizinkan. Oh gini, oke, gitu asal kamu senang, oke, begitu bukan. Nah bukan begitu. Tapi kita memang setidaknya melalui nilai moral itu kita itu yang semoga terus akan saya hidupi. Kan kita manusia yang mana ya, semua berjalan bersama kan. Ya. Oke, siap. Ya. Ya. Ya, oke. Jadi ini cara kerja menata perjalanan iman. Jadi minggu malam ini masuk dalam masalah yang pasca. Ya, sebenarnya dimulai dari istiwa ada ibadah namanya itu 40 hari sebelum masa pasca. Pasca kan ini ya 5 April. Nah di 40 hari ini kemudian ada apa ya kayak sebuah cara berpantang, menantang diri, melatih diri, menantang semua kebiasaan, mempertanyakan lagi semua kebiasaan, apakah kebiasaannya itu membangun sebuah peradaban yang baik atau tidak. Jika tidak, ya kita harus berubah. Jika memang kita perlu melakukan itu dengan berpuasa, tidak makan, tidak minum, misalkan memang kita masa berbeda ya dengan teman-teman waktu Ramadan. Ya, tidak. Tapi kami memang berlakukan sebuah tadi masa berpantang 40 hari ini. Nah, kita melatih diri, kita mendekatkan diri semakin dekat dengan ajaran Tuhan. Harapannya tadi kita mengevaluasi kembali. Karena Allah kita Yesus itu kan dia Allah yang mau mengorbankan dirinya, nggak apa ya, nggak nyaman begitu saja dengan segala apa yang dimiliki. Begitu dia perlu berkorban untuk disalib, dia akhirnya jalani semua itu agar bila kita kasih itu terus menuju. Nah, minggu Palma itu biasanya sebelum hari suci. Hari suci itu dimulai dari kemarin. Kamis Putih, Jumat Agung, itu Jumat Wafatnya Tuhan Yesus, begitu Sabtu Suci dan Minggu Paskah, Bangkitnya Tuhan Yesus. Nah, Minggu Palma sebenarnya ini agak menarik kalau kita sebagai orang Kristen karena di sini dibagi dua. Minggu bagaimana umat itu menyuarakan glorifikasinya terhadap Yesus. Engkaulah Sang Allah kami, begitu mengaku-ngakukan. Ya mengaku-ngakukan itu Palmarum, daun palem. Jadi di sana ada sebuah tradisi menyambut
datangnya raja itu menggunakan Bapak. Jadi kalau orang sama dengan Bapak itu dimuliakan, dimuliakan. Nah, menariknya ketika Yesus itu datang, mereka Yesus sudah naik kuda kan simbol perang. Tapi Tuhan naik kurdi. Kurdi ini kan hewan apa ya? Kerja. Kode. Misalnya kode. Kode tahu ya kode. Nah kode ini kan bukan simbol perang, tapi simbol bekerja. Apa? Jadi simbol kebaikan hati. Dia datang bukan untuk perang, tapi dia datang untuk menghadirkan nilai kasih. Itu kan simbol. Dia datang diturunkan sebagai raja. Lalu nanti dia datang diturunkan sebagai raja, tapi dia datang dengan naik kemudian. Maka begitu harapan dari umat masyarakat waktu itu seperti tidak terpenuhi, akhirnya kan marah. Gak berselang lama kan teriakan yang memuja-muja kemudian menjadi memuja. Salibkan dia. Maka di minggu bawah itu ada minggu pemuliaan Tuhan sebagai raja, tapi juga sekaligus minggu sengsara. Karena akhirnya kemudian Tuhan menjalani kesengsaraan karena ketidakmampuan manusia menangkap apa yang menjadi karyanya yang mau dihadirkan untuk manusia. Manusia masih memilih dengan nilai-nilai egoisnya, masih memilih dengan nilai-nilai hanya menyenangkan dirinya sendiri. Dia tak mau membuka diri bahwa hidupnya untuk kemaslahatan dan kehidupan bersama. Jadi itu minggu Palma. Nah sementara minggu Paskah itu adalah kebangkitannya Tuhan Yesus. Ketika dia menjalani kesengsaraan sampai wafat, kemudian dalam keyakinan kami itu dia dibangkitkan. Sehingga dengan demikian bagi kami kematian itu dikalahkan. Bagian besar atau tantangan besar dari Tuhan itu kematian. Maut itu kan, maka dalam keyakinan kami tadi sekaligus juga mematahkan kuasa maut. Akan disebutlah dengan minggu kemenangan. Sampai kemudian kenapa orang Kristen beribadah di hari Minggu? Jadi titik pijaknya adalah kemenangan karena dosanya sudah diampuni, sengat mautnya sudah dipatahkan. Itu pemahaman bedanya minggu Palma dan Paskah. Palma telah disebut sebagai raja yang sekaligus kemudian dia akhirnya akan dalam sebuah kesengsaraan. Jadi kalau minggu Paskah Tuhan bangkit. Ya,